Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini Ilman akan sedikit mereview dan menceritakan salah satu kisah yang sangat menarik dari buku 99 Pesan Nabi yang ditulis oleh VBI The Jenggoten. Buku ini memiliki banyak sekali kisah yang sangat menarik dan terdapat kutipan hadis di setiap akhir ceritanya. Buku ini merupakan jilid kedua dari serial 99 Pesan Nabi dan memiliki kurang lebih 320 halaman. Sebelumnya, penulis buku ini memiliki harapan bahwa semoga buku ini bisa menjadi bacaan yang bermanfaat bagi anak-anak muslim dimanapun mereka berada, menambah semangat dalam berilmu dan menjadi bekal amal yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Ini adalah sepenggal kisah dari Hasan Al-Basri, ulama zaman tabi'in yang dikenal luas dengan pemahamannya. Suatu saat, ketika Hasan Al-Basri berjalan di sungai Dajlah, beliau melihat seorang lelaki yang duduk berduaan dengan seorang perempuan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, di samping lelaki itu terdapat sebuah botol minuman. Lalu Hasan Al-Basri berpikir dan berprasangka bahwa pemuda itu pasti ahli maksiat, berduaan dengan perempuan sekaligus mabuk-mabukan. Sungguh buruk akhlak orang itu. Betapa baiknya jika dia sepertiku. Dan tak berapa lama terlihat sebuah perahu dengan banyak penumpang yang tenggelam di tengah sungai itu. Pemuda yang tadi disangka ahli maksiat langsung turun ke sungai untuk menyelamatkan para penumpang kapal. Dengan sekuat tenaga, dia menolong satu persatu penumpang yang tenggelam dari kapal tersebut dan hampir semuanya telah diselamatkan. Di saat Hasan Al-Basri tertegun dengan apa yang terjadi, pemuda itu tiba-tiba berpaling kepadanya dan berkata kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Tuan, jika Anda memang lebih mulia daripada saya, dengan nama Allah, selamatkanlah satu orang lagi yang belum sempat saya tolong." Tanpa berlama-lama, Hasan Al-Basri pun mencari satu penumpang yang belum diselamatkan. Namun, qadarullah, meski berusaha keras, Hasan Al-Basri belum bisa menyelamatkan penumpang itu. Di tengah perasaan sedih dan berkecamuknya Hasan Al-Basri, pemuda tadi berbicara kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Tuan, ketahuilah bahwa perempuan yang duduk di samping saya adalah ibu saya sendiri. Dan botol itu hanya berisi minuman biasa, bukan homer, bukan pula minuman yang memabukkan." Hasan Al-Basri tentunya sangat terkejut. Bagaimana mungkin pemuda itu bisa mengetahui prasangkanya, sekalipun ia tidak menyampaikannya melalui lisannya. Pemuda yang tadinya dia kira pelaku maksiat, berduaan bersama perempuan sekaligus mabuk-mabukan, ternyata sangat jauh dari yang ia sangka. Hasan Al-Basri hanya diam terpaku. Dan sejak peristiwa itu, Hasan Al-Basri semakin berhati-hati terhadap prasangkanya. Dan ia menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran, sehingga tidak layak baginya berburuk sangka kepada siapapun. Di kisah ini ada pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu jangan berburuk sangka kepada orang lain, meskipun orang lain itu tidak mengetahui apa yang kita prasangka. Kita Riyadhus Shalihin juga ada hadis yang membahas tentang larangan berprasangka buruk terhadap orang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian berprasangka buruk, karena berprasangka buruk merupakan sebohong-bohongnya perkataan."